Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berkarya dan berkreasi. Pada kali ini saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Pada konten kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya tentang channel YouTube saya yang berhasil dimonetisasi. Nah, dengan dimonetisasinya channel YouTube saya, artinya channel YouTube saya sudah bisa menghasilkan uang. Dan apabila saya membuat video, artinya setiap video yang saya buat dan video yang saya upload itu nantinya jika sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh YouTube, itu bisa menghasilkan uang. Artinya tidak ada kesia-siaan saya selama ini untuk membuat karya dan kreasi melalui YouTube ini. Nah, sebelumnya untuk mencapai target dimonetisasi, yaitu ada beberapa ketentuan syarat yang ditetapkan oleh YouTube, yaitu yang pertama adalah harus tercapai 1000 subscriber, dan yang kedua adalah harus tercapai 4000 jam tayang. Nah, untuk mencapai subscriber mungkin itu tidak terlalu sulit, ya kan, tapi untuk mencapai 4000 jam tayang ini artinya yang paling sulit sekali, karena artinya kita harus mengumpulkan 240.000 menit untuk bisa dimonetisasi. Nah, ini merupakan tantangan dan memerlukan suatu perjuangan yang luar biasa untuk bisa dimonetisasi. Nah, sebelum dimonetisasi memang saya sudah lama ya kenal dengan YouTube, mulai dari tahun 2013 sampai 2020 ini, berarti kurang lebih hampir 7 tahun lamanya saya mengenal dengan YouTube. Nah, tapi sebelum dimonetisasi pada bulan Juni tahun 2020 ini, memang saya menggunakan YouTube itu hanya untuk mencari hiburan semata, untuk menonton video, mencari informasi, dan memang saya sering mengupload, tapi niat saya tidak untuk bagaimana caranya supaya bisa dimonetisasi, karena hanya untuk dokumentasi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama ini. Nah, tetapi titik baliknya adalah ketika tahun 2020 ini, di bulan Mei 2020, saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Saya memang sudah menjalankan beberapa usaha untuk bagaimana saya bisa survive di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, yang mana pada tahun 2020 ini memang banyak sekali PHK dan pengangguran. Nah, tetapi saya berani untuk memutuskan keluar dari pekerjaan saya dan mencoba untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, pada saat keluar itu pada tahun 2020 di bulan Juni, saya teringat, oh iya, saya sudah punya akun channel YouTube. Kenapa tidak saya mencoba untuk fokus di YouTube? Karena sebelumnya saya sudah mengumpulkan hampir 1000 subscriber dari 2013 sampai bulan Mei 2020. Saya memang sudah mempunyai 1000 subscriber, dan 1000 subscriber itu tercapai di bulan Januari atau bulan Februari. Nah, bayangkan 2013 sampai 2020 saya baru mengumpulkan 1000 subscriber. Karena kenapa? Memang saya
dulu ada pekerjaan lain dan memang saya tidak terlalu fokus di YouTube. Nah, pada bulan Juni ini setelah saya berpikir kenapa tidak saya untuk mencoba bagaimana fokus di YouTube, dan menurut informasi yang ada di YouTube, bahkan teman-teman sendiri yang sudah berkecimpung di YouTube dan menerima hasil dari YouTube, memang itu hasilnya dari YouTube ini memang sangat luar biasa sekali, dan hasilnya tidak bisa dianggap sebelah mata. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya untuk mencoba bagaimana fokus di YouTube ini. Nah, lalu selama Juni sampai Desember saya memang berusaha untuk mengejar yang namanya jam tayang. Saya selalu mengupload video dan sering membuat live streaming. Nah, pada akhirnya alhamdulillah pada bulan Desember tanggal 16 kalau tidak salah, saya berhasil memenuhi target, yaitu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, waktu itu saya buka studio YouTube saya, dan saya buka menu monetisasi, dan akhirnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sudah tercapai. Nah, sebelumnya pada bulan Juni itu saya baru mengumpulkan selama 150 jam. Nah, itu memang sungguh perjuangan luar biasa, ya kan, dengan harus mengumpulkan 4000 jam. Memang harus sering membuat konten atau sering mengupload dari video. Nah, itulah tadi pada tanggal 16 Desember akhirnya tercapai target saya, dan akhirnya saya mengirim ke YouTube, mengapply ya kan ke YouTube bahwa untuk pengajuan monetisasi. Nah, menurut informasi dari teman-teman semua bahwa banyak sekali yang proses pengajuan monetisasi dan disetujui itu memang cukup lama. Ada yang sekitar 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 7 bulan baru dimonetisasi. Dan alhamdulillah ya, pada tanggal 16 itu saya mengapply meminta pengajuan YouTube untuk dimonetisasi, itu adalah jam 4 sore. Nah, lalu sekitar jam 10 sampai jam 11 malam saya membuka email, ya kan. Nah, di situ ada keterangannya bahwa selamat, saya sudah disetujui untuk menjadi program partner dari YouTube. Nah, bagaimana rasanya ketika saya mengajukan pengajuan, dan menurut teman-teman itu lamanya adalah 2 bulan untuk disetujui, 2 bulan sampai 7 bulan, tetapi saya tidak sampai 7 jam itu sudah disetujui. Nah, rasanya sangat senang sekali, ya kan, sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa secepat ini saya dimonetisasi dari pengajuan saya untuk bisa dimonetisasi untuk YouTube. Nah, lalu setelah ada email dari YouTube itu bahwa saya sudah disetujui, saya mencoba untuk menghubungi teman-teman saya atau keluarga saya, coba dicek ada iklan di video saya atau enggak. Nah, setelah dicek, nah benar sudah ada iklan. Nah, artinya saya merasa hari itu merasa bangga sekali, merasa apa yang saya perjuangkan selama ini bisa tercapai. Nah, itulah rasanya kalau sudah berjuang dan akhirnya menghasilkan apa yang kita harapkan, rasanya memang sangat bangga dan senang sekali. Nah, lalu pada tanggal 17 pagi 17 Desember saya buka-buka YouTube lagi, dan pada jam 5 pagi setelah saya sholat subuh ini saya juga sangat kecewa sekali. Kenapa? Karena saya
menekan tombol keluar dari program YouTube. Nah, dengan keluarnya saya dari program YouTube itu artinya harus diulangi lagi. Nah, itu perasaan saya sangat kecewa sekali. Karena apa? Karena untuk diajukan dan disetujui lagi itu butuh makan waktu yang sangat lama sekali. Dan artinya tanggal 16-nya saya selama nggak sampai 7 jam itu bisa disetujui oleh YouTube, tetapi malah saya tanggal 17-nya jam 5 keluar dari program YouTube. Artinya saya harus mengulangi lagi, dan saya berpikir, wah ini mungkin lama lagi untuk disetujui YouTube, bahkan bisa sampai 2 bulan sampai 7 bulan. Nah, itu saya sangat down sekali, ya kan, sangat down sekali. Dan wah, apa yang saya perjuangkan selama ini kayaknya sia-sia aja gitu. Nah, mau ngapa-ngapain malas, mau kerja malas, mau makan malas. Dan selama beberapa hari saya memang agak down, ya kan, agak down. Dan pada saat itu tanggal 17-nya setelah saya keluar dari YouTube ternyata bisa diajukan kembali. Nah, lalu saya cek terus tiap hari, ya kan, saya cek terus, wah kok nggak ada informasi dan lain sebagainya. Namun setelah berjalan waktu 2 hari 3 hari, dan rasa down itu mulai hilang karena saya sudah pasrah. Ya udah deh, kalau misalkan ini lama, seandainya disetujui menjadi program partner YouTube itu 2-7 bulan, ya silahkan gitu, ya kan. Saya tetap akan bekerja seperti normal sambil menunggu YouTube bisa disetujui untuk menjadi program partner. Nah, lalu tidak sampai 5 hari, ya kan, pada tanggal 21 Desember jam 6, ya kan, saya coba iseng buka YouTube. Alhamdulillah ternyata YouTube saya sudah disetujui untuk menjadi program partner, dan saya langsung sujud syukur dan saya mengucapkan banyak alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah memberikan kesempatan saya untuk dimonetisasi, dan saya tidak akan mengulang kembali kesalahan, yaitu memencet keluar dari program YouTube ini. Nah, lalu saya cek lagi teman-teman, ada iklan lagi enggak gitu. Ternyata ada iklannya. Nah, itu perasaan sangat senang sekali. Nah, tetapi ada kendala lagi. Besoknya pada tanggal 22 Desember saya cek, ya kan, di akun YouTube saya yang lain, saya cek ada iklannya apa enggak sih. Ternyata itu enggak ada iklannya, ya kan. Nah, saya bingung itu, kenapa kok enggak ada iklannya. Lalu saya cari-cari informasi di YouTube dan tanya-tanya teman lain, ya kan. Dan ada beberapa tutorial di YouTube, banyak yang memang sudah ada dolar hijau tapi iklannya tidak keluar. Dan situ sudah saya coba, tetapi kok kenapa tidak bisa keluar. Nah, lalu saya coba berusaha, ya kan, mencoba bagaimana ini kok kenapa tidak bisa dimunculkan iklannya. Lalu ada menu di dashboard studio YouTube saya di bagian copyright. Nah, ternyata itu ada video saya yang di-reupload, ya kan, artinya di-upload kembali oleh channel lain. Nah, lalu saya mencoba kembali karena sudah 2 hari, ya, tanggal 22 sampai 23 Desember itu tidak muncul iklan. Nah, lalu saya mengajukan permohonan ke YouTube untuk memberikan peringatan ke channel tersebut dan harus dihapus. Lalu saya kirimkan, lalu saya coba kembali, ya kan, lalu saya coba kembali, akhirnya alhamdulillah sekali lagi sudah muncul iklan. Nah, itu ketiga kalinya saya merasa kepanikan yang luar biasa, karena yang pertama adalah menunggu perjuangan saya untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Yang kedua adalah sudah disetujui tapi kesalahan saya sendiri keluar dari
YouTube, ya kan? Dan yang ketiga, iklan tidak muncul. Nah, ini cobaan yang sangat luar biasa, apa namanya, karena apa yang saya inginkan untuk bisa menghasilkan di YouTube itu banyak rintangan dan halangannya, mungkin cobaannya. Nah, sampai sekarang ini adalah tanggal 25 Desember, akhirnya iklan itu selalu muncul, ya kan? Meskipun masih banyak dolar kuning, ya kan. Dolar kuning itu artinya bisa saja video itu ada iklan yang masuk, atau bisa saja video itu tidak bisa masuk iklan, karena ada beberapa kebijakan dari YouTube yang mengakibatkan video-video itu warnanya dolar kuning. Kalau dolar hijau memang semua iklan bisa masuk di situ. Nah, itulah pengalaman saya tentang bagaimana berkecimpung di dunia YouTube. Dan setelah dimonetisasi itu, dimonetisasi yang kedua, dan akhirnya iklan muncul kembali setelah 2 hari nggak muncul, itu saya cek lagi di studio YouTube saya, dan saya lihat, ya kan, analisis data, dan disitu ada tentang masalah pendapatan. Nah, ternyata sudah ada pendapatan yang masuk, ya kan. Nah, sampai sekarang, sampai tanggal 25 Desember ini, dan artinya saya dimonetisasi. Setelah dimonetisasi pada yang pertama tanggal 16 itu sudah dimonetisasi dan sudah menghasilkan uang juga. Terus tanggal 21 Desember, dan yang terakhir adalah tanggal 24 sampai 25 Desember ini seharusnya saya sudah bisa menghasilkan juga. Tetapi berhubung di YouTube itu data yang dilaporkan itu agak terlambat 1 sampai 2 hari. Saya lihat di menu pendapatan, yaitu baru menghasilkan sekitar 1.400-an rupiah. Nah, ya meskipun sedikit, ya kan, tapi saya merasa bangga sekali. Ternyata apa yang saya kerjakan, yang saya kreasikan itu ada hasilnya. Ya memang saya yakin itu nilai yang kecil itu memang awalan, ya kan, awalan. Dan saya yakin itu akan selalu bertambah seiring dengan kreasi saya nantinya untuk membuat video dan mengupload kembali, dan membuat konten-konten yang menurut saya bisa menghibur, atau selain menghibur, tidak hanya menghibur, tapi untuk memberikan edukasi dan pengetahuan kepada teman-teman yang melihat channel YouTube saya ini. Nah, saya minta doanya untuk teman-teman semua, supaya channel saya terus berkembang, dan saya bisa berkreasi melalui YouTube, dan saya bisa menghasilkan, ya kan, menghasilkan uang dari apa yang saya kerjakan di YouTube. Nah, ini mungkin sedikit pengalaman dari saya tentang bagaimana saya mulai berkecimpung, berkarya dan berkreasi melalui YouTube ini. Ya, untuk selanjutnya saya akan membuat konten kembali mengenai pengalaman saya kembali di dunia per-YouTubean ini, dan nanti saya juga akan men-share bagaimana bisa mencairkan uang dan lain sebagainya. Nah, untuk masalah mencairkan uang ini di Google AdSense itu harus minimal bisa mengumpulkan uang sekitar 1.300.000 baru itu bisa dicairkan. Nah, tapi menurut informasi dan pengalaman dari teman-teman sebelumnya, sebelum bisa mencairkan, kita harus menunggu surat dari Google AdSense dulu. Nanti di Google AdSense itu ada PIN, yang nantinya PIN itu digunakan untuk bisa mencairkan uang tersebut. Nah, sekali lagi saya minta doanya untuk teman-teman supaya channel saya terus berkembang. Nah, mungkin sekian dulu saja pengalaman dari
Saya mohon pamit, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Sampai jumpa kembali di konten-konten saya selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.